Perkenalkan, nama saya Felian Dharma, NIM 1352290. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat, yaitu aplikasi algoritma string matching pada DNA untuk mendeteksi penyakit genetik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, DNA ini berfungsi sebagai blueprint untuk membentuk karakteristik dari makhluk hidup. Nah, informasi yang tergandung pada DNA bersifat unik dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Salah satunya adalah untuk mendeteksi penyakit genetik. Nah, untuk mendapatkan informasi unik tersebut yang terdapat pada DNA, dapat dilakukan proses yang dinamakan DNA sequencing. Proses ini akan dapat digunakan untuk mendapatkan urutan dari keempat basa yang membentuk rantai DNA. Nah, setelah rantai DNA diekstrak dengan DNA sequencing, DNA tersebut dapat dianalisis untuk menemukan pattern gen yang mungkin saja bermutasi atau dapat menyebabkan penyakit. Nah, misalnya jika sudah diketahui beberapa pattern dari gen yang dapat menyebabkan penyakit genetik, maka DNA seseorang dapat diekstrak untuk dites apakah rantai DNA-nya mengandung pattern yang sudah diketahui tadi. Algoritma string matching yang digunakan pada makalah ini ada 3, yaitu algoritma Knuth-Moritz-Spread, KMP, algoritma Boyer-Moore, BM, dan algoritma Ahok-Korasik. Algoritma KMP akan melakukan preproses terhadap pattern yang digunakan untuk membentuk border function. Border function didapatkan dari mencari prefix terbesar dari indeks 0 sampai K pada pattern yang merupakan sufiks dari indeks 1 sampai K pada pattern. Hasil dari border function ini akan digunakan sebagai indeks yang baru pada pattern untuk memulai kembali pencocokan ketika terjadi mismatch. Nah, algoritma Boyer-Moore juga akan melakukan proses pada pattern yang digunakan untuk membentuk last occurrence function. Last occurrence function didapatkan dengan mencari indeks terakhir pada setiap karakter yang ada pada pattern. Contohnya misalnya ini adalah pattern GTA, GA, GAG. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, indeks ke G, indeks terakhir pada karakter G adalah 7. Sedangkan indeks terakhir pada T adalah 1, indeks terakhir pada A adalah 6, dan karakter lain selain yang ada di sini akan diberi nilai min 1. Terdapat 3 kasus pada Boyer-Moore, yaitu yang pertama adalah ketika terjadi mismatch, karakter yang ada pada teks berada di sebelah kiri bagian pada pattern. G di sini, dan di sebelah kirinya ada G di sini. Maka pattern akan digeser supaya G yang di pattern akan sejajar dengan G yang ada di teks. Nah, kasus yang kedua adalah jika pattern mengandung G, namun karakter G pada pattern berada di sebelah kanan terjadinya mismatch. Oleh karena itu, tidak mungkin dilakukan pergeseran untuk mencocokkan G dengan G yang ada di pattern dengan G yang ada di teks. Oleh karena itu, digeser hanya melakukan pergeseran satu saja. Nah, kasus yang ketiga adalah jika terjadinya mismatch, dan karakter mismatch pada teks tidak terdapat pada pattern, maka pattern akan digeser hingga indeks 0 pada pattern sejajar dengan indeks I plus 1 pada teksnya. Algoritma yang terakhir adalah algoritma Ahok-Korasik. Sama seperti algoritma KMP dan BM, algoritma Ahok-Korasik juga akan melakukan preproses terhadap pattern yang digunakan. Namun bedanya adalah algoritma Ahok-Korasik bisa melakukan preproses terhadap beberapa pattern sekaligus. Misalnya di sini terdapat sebuah pattern ATTGA, GTAAG, ATAGA, dan pattern GATTG. Maka hasil dari finite state machine yang terbentuk adalah seperti ini. Kita bisa melihat bahwa untuk masing-masing pattern terdapat state-state yang membentuk pattern tersebut. Misalnya ATTGA, ATTGA. Nah, node yang diwarnai hijau ini, jika saat melakukan traversal, kita mencapai state
yang berwarna hijau ini, artinya kita menemukan pattern yang terdefinisi tersebut, yaitu ATTGA. Selain itu, pada finite state machine ini juga terdefinisi sebuah failure links, sama mirip seperti KMP. Jadi misalnya kita sedang melakukan traversal GA TT. Lalu karakter berikutnya yang terbaca adalah misalnya A. Nah, pada state ini tidak terdefinisi child node untuk karakter A. Maka yang dicek adalah failure links-nya. Di sini failure links-nya akan menuju ke sini. Karena apa? Karena suffix dari GATT ini yang terbesar, yang merupakan prefix yang bisa mencapai state dari root adalah state ini. Karena ATT. ATT. Jadi failure links dari state ini akan menuju state ini. Lalu misalnya tadi yang terbaca adalah karakter A. Pada state ini juga tidak terdefinisi child node untuk karakter A. Maka pada node ini juga akan menggunakan failure links-nya, di mana failure links-nya adalah kembali ke root. Hal ini akan terus dilakukan selama traversal hingga teks selesai dibaca. Kita akan melihat implementasi dari algoritma KMP, BM, dan Ahok-Rasik dalam bahasa pemrograman Java. Di sini adalah implementasi dari algoritma KMP. Ini fungsi border func digunakan untuk menciptakan border function yang akan digunakan oleh algoritma KMP untuk menentukan indeks J yang baru ketika terjadi mismatch. Dan di sini adalah fungsi untuk melakukan searching-nya yang memanfaatkan dari fungsi dari border func tadi. Kita akan melakukan iterasi dari indeks yang ke 0 hingga indeks yang terakhir dari teks. Jika saat iterasi pattern pada indeks J dan sama dengan indeks I pada teks, maka kita akan mengecek apakah indeks J pada pattern tersebut merupakan indeks yang terakhir dari pattern. Jika iya, kita akan mencetak keluarannya ke layar, yaitu pattern dan lokasi ditemukannya. Lalu kita akan melanjutkan pencarian untuk pattern tersebut pada sisa teksnya dengan menggunakan border function. Nah, di sini adalah implementasi dari algoritma Boyer-Moore. Di sini sudah terlihat ada fungsi build last digunakan untuk membuat last occurrence function yang akan digunakan oleh algoritma Boyer-Moore. Algoritma BMH, fungsi BMH ini digunakan untuk melakukan pencarian yang memanfaatkan last occurrence function tadi. Algoritma yang terakhir adalah algoritma Ahok-Rasik. Pada algoritma ini kita pertama-tama akan mendefinisikan beberapa atribut. Yang pertama adalah max S yang menyatakan jumlah maksimum dari state yang ada. Jumlahnya akan sama dengan jumlah panjang kata tiap pattern yang akan dicari. Lalu ada max C yang menyatakan jumlah alfabet. Jumlahnya akan sama dengan jumlah dari variasi karakter yang ada pada teks dan pattern. Karena di sini akan digunakan untuk mencari pada DNA, dan pada DNA hanya terdefinisi 4 karakter saja, yaitu A, G, C, dan T. Lalu ada atribut out yang digunakan untuk menyimpan pattern-pattern yang terdefinisi untuk pada suatu state. Lalu ada atribut fail yang digunakan untuk melakukan perpindahan jika suatu state tersebut gagal. Atribut fail ini digunakan untuk merepresentasikan failure links. Lalu ada atribut go yang digunakan untuk melakukan perpindahan dari suatu state dengan masukkan suatu karakter akan pergi ke state mana. Di sini ada fungsi build machine yang digunakan untuk membuat finite state machine untuk pattern-nya. Pertama-tama kita akan menginisialisasi atribut out dan atribut go-nya. Lalu di sini kita akan membentuk state-state untuk masing-masing pattern yang akan digunakan. Lalu jika pada di root, jika root tersebut tidak terdefinisi untuk suatu karakter, maka go function ini akan terdefinisinya
kembali ke rootnya sendiri. Pada bagian ini digunakan untuk mendefinisikan atribut fail. Lalu di sini terdapat fungsi next state yang menerima masukan state saat ini dan input untuk state saat ini tersebut. Fungsi next state ini digunakan untuk menentukan state berikutnya pada current state dengan masukan current input. Di sini ada fungsi search. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pengesearchannya dengan memanfaatkan fungsi build machine dan fungsi next state. Kita akan langsung saja melakukan pengetesan untuk masing-masing algoritma tadi. Di sini sudah terdefinisi sebuah hash map bernama disease yang berisi key pattern dengan value-nya adalah nama penyakitnya. Di sini ada array yang berisi pattern-pattern yang akan dicari oleh masing-masing algoritma. Lalu ada string text, ini merupakan string random DNA dengan panjang 32.000. Lalu untuk masing-masing algoritmanya akan mencari pattern-pattern tersebut dan akan menampilkan hasilnya. Kita langsung saja run. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasilnya. Algoritma ini adalah untuk hasil dari algoritma KMP. Algoritma KMP akan mengeluarkan hasil pattern-pattern apa saja yang ditemukan pada teks dan pada indeks keberapa. Lalu di akhir juga akan dicetak si pemilik DNA tersebut mempunyai penyakit genetik apa saja. Dan algoritma KMP memiliki waktu eksekusi 4.500 mikrosecond. Ini untuk algoritma BM. Sama dengan algoritma KMP, algoritma BM juga akan mencetak pattern-pattern apa saja yang ditemukan pada teks dan pada indeks keberapa. Di akhir juga akan dicetak orang tersebut memiliki penyakit apa, dan algoritma BM memiliki waktu eksekusi 6.773 mikrosecond. Sama seperti algoritma sebelum-sebelumnya, algoritma operasik juga akan mencetak pattern-pattern apa saja yang ditemukan pada teks dan pada indeks keberapa. Di akhir juga akan dicetak orang tersebut mengalami penyakit apa, dan hasilnya waktu eksekusi dari algoritma operasik adalah 8.785. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.